Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Putra Sulistiawan. Saya akan menerangkan materi terakhir sekarang. Oke, materi kita akan berkaitan tentang MATLAB dan Simulink untuk sekarang. Oke, sekarang saya akan memulainya dengan apa itu MATLAB, Simulink, dan modeling dan simulasi. Oke, MATLAB adalah software komputasi numerik, analisis data, pemodelan matematika, dan pemrograman teknis. MATLAB banyak dipakai di bidang teknik karena kuat untuk perhitungan, visualisasi grafik, dan pengolahan sinyal atau kontrol. Oke, di MATLAB ada yang namanya Simulink. Simulink itu lingkungan pemodelan berbasis diagram blok yang terintegrasi dengan MATLAB. Simulink digunakan untuk membangun model sistem dinamis, misalnya sistem kontrol, motor, rangkaian, mekanik, lalu mensimulasikannya tanpa harus langsung membuat perangkat fisik. Nah, di Simulink kita bisa melakukan namanya modeling adalah proses pembuatan model matematis atau representasi dari sistem nyata. Kedua, kita punya simulasi adalah proses menjalankan model tersebut untuk melihat perilaku sistem terhadap input tertentu, seperti step, RAM, sinyal, periodik, dan lain-lain. Keuntungan modeling dan simulasi itu lebih cepat, lebih aman, dan hemat biaya untuk pengujian awal. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sistem dinamis. Oke, dalam sistem dinamis, banyak persamaan sistem berbentuk persamaan diferensial. Transformasi Laplace membantu mengubah persamaan diferensial di domain waktu menjadi bentuk aljabar di domain sehingga lebih mudah dianalisis. Nah, salah satunya adalah transfer function, yaitu perbandingan keluaran terhadap masukan pada domain Laplace dengan kondisi awal nol. Kalian tidak perlu mengkhawatirkan karena kita tidak akan terjun lebih dalam ke transfer function atau domain Laplace ini. Ya, kita akan belajar dengan Simulink sederhana saja. Oke, kita ada pemodelan sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik. Sistem mekanik, elektrik, dan hidrolik bisa dimodelkan dengan prinsip yang mirip karena mereka sama-sama menghasilkan persamaan dinamis. Mekanik, contohnya massa pegas peredam, modelnya berdasarkan gaya, massa, dan kecepatan. Kalau elektrik atau RLC, modelnya berdasarkan tegangan arus, resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Ada juga yang hidrolik. Hidrolik itu berdasarkan tekanan, debit aliran, dan hambatan fluida. Nah, walaupun domainnya berbeda, banyak sistem bisa dipetakan ke bentuk umum sistem ORD 1 atau ORD 2 sehingga mudah dianalisis dengan transfer function. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang diagram blok yang ini. Ini sistem kontrol sangat sederhana untuk proses cara kerja penurunan suhu di perangkat AC ya. Oke, di sini kita punya start. Oke, kalian bayangkan aja kalian megang remote. Oke, di sini kalian atur remote-nya mau suhu berapa? Misal suhu 24. Oke, baca output aktual dari sensor ini maksudnya itu sensor itu mendeteksi kita itu input berapa. Oke, semisal 24 ya. Oke, di 24 itu ada hitung errornya. Hitung error itu bukan error langsung, tapi kita akan maksudnya bukan kita, tapi programnya akan menghitung suhu saat ini tuh berapa. Semisal 28. 28 kan panas, belum 24 berarti kan. Berarti kita harus menghitung berapa errornya. Errornya itu -4. Nah, untuk ke 0, dia harus mundur 4 atau maju 4. Nah, berarti hitung error di sini itu dilanjutkan ke apakah kurang dari sama dengan toleransi. Nah, toleransi di sini itu bisa dikatakan 0,5 gitu. Jadi si sensor itu nggak mesti mutlak 24 derajat, tapi dia itu bisa lebih kurang itu 0,5. Jadi bisa 24,5 atau 23,5. Nah, itu masih bisa dianggap waras oleh sistem kontrol tersebut. Nah, jikalau memang kelebihan, jadi semisal kalau dia melenceng 2627 gitu, controller hitung aksi itu bakal memberikan perintah untuk menjalankan loop, lalu plan menerima sinyal itu, lalu sinyal itu akan memasukkan aktivasi untuk loopnya. Jadi dia akan terus meloop sampai akhirnya ketemu toleransi tersebut. Dan akhirnya ketika dia mendapatkan toleransi atau ya,
Nah, dia akan mempertahankan aksi kontrol tersebut, lalu akan mempertahankannya sampai prosesnya diulang lagi atau sama dengan selesai. Oke, segitu sistem kontrol yang sangat sederhana ini. Kita akan lanjut ke sistem, maksud saya ke praktek Simulink kita. Sekarang kita akan masuk ke praktek MATLAB. Untuk pertama-tama kita akan membuka Simulink. Bagaimana caranya? Kalian pertama akan membuka tab Home. Nah, di sini kalian akan membuka yang namanya Simulink. Simulink kalian akan tunggu sebentar. Kalian akan melihat yang namanya tab seperti sebentar. Hmm, saya tambahkan dulu Simulink Start Page. Nah, seperti ini. Oke, di sini kalian akan mengklik Create Model di Blank Model. Nah, oke. Sekarang yang di atas. Oke, bentar. Oke, oke. Di sini kita akan belajar tentang blok-blok sederhana. Oke, untuk segmen pertama kita akan mulai dengan dasar input, proses, dan output. Kita akan belajar tentang source, library, dan sync. Itu semua bisa dipanggil dengan sumber sinyal, matematikanya, dan penampilnya. Oke, pertama kita akan buka library browser untuk membuka blok-bloknya. Nah, di sini pertama kalian akan step. Oke, kedua kita tarik simbol sine wave. Tunggu sebentar untuk loading. Oke. Terus yang ketiga ada gain. Oke. Lalu yang terakhir ada yang namanya, oke, sebentar. Gain, lalu ini ini sine wave, ini gain, ini sine wave, ini gain, scope ya, scope, ini scope. Oke, gain, sine wave, step. Oke, step akan kita pakai nanti. Oke, oke, saya akan jelaskan dulu ini blok-bloknya itu apa aja. Jadi pertama kita punya yang namanya sine wave. Oke, di di sine wave dan step ini, pertama kita memang butuh input. Oke, source block digunakan untuk menghasilkan sinyal uji sebagai masukan model. Contohnya seperti sine wave ini. Wave ini. Lalu kedua kita ada gain. Oke, gain ini. Oke, gain ini atau penggali dan disambungkan ke sine wave ini bekerja sebagai menggunakan library matematika. Blok ini menyediakan fungsi matematika standar seperti perkalian atau penjumlahan untuk membangun persamaan matematis. Oke, terakhir penampil atau scope atau sync. Nah, di sini kita bisa melihat hasilnya. Ini berfungsi menampilkan atau menyimpan hasil simulasi, seperti sekop yang menampilkan visual ini. Oke, sekarang masuk ke prakteknya. Prakteknya kita akan sine wave di sini. Lalu kedua kita akan ambil gain di sini. Terakhir scope. Oke. Nah, lalu di sini tuh kita sine wave-nya ini tuh kita isi dengan, oke.
Sine wave, set amplitudonya itu ke 1. Oke, berarti udah aman. Oke, sekarang kita gainnya kita set ke nilainya 5 ya. 5 cukup. Cukup lah. Cukup, lalu kita scope. Oke, scope ada di sini, lalu kita sambungkan. Nah, oke, sebentar. Oke. Lalu kita run. Oke, dia akan nge-freeze sebentar. Oke, dia udah kalau udah ada suara kayak USB dimasukin dari PC kalian itu sudah berhasil dan sekarang kita akan buka simulasinya dengan membuka scope-nya. Oke. Bentar, kalian tidak bisa lihat hasilnya, jadi saya akan tambahkan ini Quarter Windows Scope. Oke, di sini kalian bisa lihat eh, sinus apa gelombang sinusnya. Oke, gelombang aslinya cuma naik sampai angka 1 tadi. Oke, tapi setelah melewati blok mat atau library gain, gelombang naik sampai angka 5. Nah, jadi blok mat ini fungsinya memanipulasi nilai sinyal secara matematis. Oke, kita akan lanjut ke segmen 2. Oke, di segmen 2 ini kita akan yang namanya belajar tentang mengelola banyak data, yaitu eh, matrix, selector, switch, and mux. Eh, ya, sudah itu aja. Oke, sekarang kita akan sebentar. Oh, berarti kita harus ke MATLAB-nya. Oke, segmen 2 ini nanti kita punya yang namanya eh, konstan. Oke, konstanta ini akan menjadi pusat datanya atau selektor dan display. Selektor, selektor. Nah, selektor akan memilah datanya. Dan displaynya kita akan menggunakan display sync ya. Oke, di sini tadi ada kesalahan. Jadi kita isi dengan matrix atau baris. Nah, lalu di sini, nah ini tidak usah diganti. Nah, indeks yang akan kita pilih itu indeks ke 2. Oke, jadi dia akan ngambil yang tengah dan displaynya akan ke 18. Untuk display yang ini, kalian akan menggunakan display dari HDL coder. Jadi display yang ini bukan display yang bentar, bukan display yang ini. Nah, oke. Di sini bisa diambil kesimpulan selektor berhasil mencabut satu angka spesifik dari sekumpulan data matriks. Nanti ada yang namanya Dimax. Dimax itu kebalikannya, dia akan memecah isi ini jadi tiga terpisah gitu. Oke, kita lanjut ke logika otomatis ke segmen ketiga. Oke, langsung saja. Nah, delete. Oke, segmen ketiga ini akan menggunakan sinyal konstan 0. Kita sine wave-nya ya. Kita akan buat konstan. Oke, salah. Oke, kita akan buat konstan 0. Konstan 0-nya nggak ada yang bisa di sini. Hmm, oke, ini konstan 0 dan salah. Wave.
sine wave tadi. Oke, sine wave. Oke, langsung di sini kita ambil switch. Oke, switch. Lalu kita ambil kaki atas, kita masukkan konstan zero. Oke, eh, kaki tengah kita masuk konstan konstan pemicu ya. Konstan pemicu kita isi dengan konstan satu. Konstan satu kaki tengah. Dan oke siap. Lalu kaki bawah kita masukkan sine wave. Oke, lanjut di sini logic operator not. Kita akan masuk ke logic gate, logical not, lagi not. Nah, salah. Benar tidak? Kaki bawah tambahkan sebagai pemicu. Oke, sebentar. Run saat pemicu. Mm-mm. Coba run dulu. Oh, wait. Hmm, oke, untuk tadi kita atur seperti ini blok-bloknya blok not, konstan satu, konstan 0, dan sinus ini switch, dan terakhirnya kita isi dengan yang namanya display agar kita bisa mengambil kesimpulan. Oke, di sini kalau ini jadi 0, ini jadi 0, perumpamaannya, oke, perumpamaannya itu saat pemicu 0, apa namanya, rangkaiannya itu bakal jalan. Oke. Nah, tapi jika dia satu, nah jika dia satu, si nol ini akan bertindak sebagai rem dan akan mendeteksi bahwa satu ini not karena not berarti dia akan mengambil keputusan bahwa nol ini yang terpicu. Jadi dia akan hasil minus ini yang berarti dia akan tanda quote and quote eh, ngerem rangkaiannya. Di sini kita lihat fungsi logic dan switch mengambil keputusan jalur mana yang dipilih berdasarkan kondisi yang kita tentukan. Oke, di sini ada logic operation. Sebenarnya logic operation itu untuk mengambil keputusan. Dia banyak tipenya kayak AND, NAND, NOR, OR, NOT juga ya ini termasuknya NOT. Oke, lalu ada user defined function ini kayak konstannya ini kita ada 0 dan 1. Dan terakhir kita punya display. Ini sinus itu cuma buat masukannya ini aja ya. Masukan si switch-nya. Oke. Sekarang kita akan ke segmen 4. Oke. Segmen 4 kita akan ambil dengan
Oke, segmen terakhir ya sepertinya. Oke. Segmen terakhir kita akan ambil dengan eh, ambil MATLAB function ya. Oke, kita akan membuat rumus custom dan tabel data. Oke, di sini kita akan masuk ke segmen terakhir 4 dan 5, yaitu pertama adalah rumus custom dengan menggunakan fungsi MATLAB, dengan menggunakan blok dari Simulink, dan yang terakhir adalah mfiles. Oke, mfiles dan subprogram. Jadi pertama yang kita akan lakukan adalah membuat rangkaian dari untuk fungsi MATLAB kita, maksud saya. MATLAB, MATLAB function, MATLAB function, lalu diisi dengan konstan. Konstan akan bertindak sebagai input kita. Dan terakhir display. Display ini pakai yang tadi HDL coder. Oke. Di sini fungsi MATLAB eh, kita isi dengan sebenarnya rumus reseta. Tapi untuk contoh saya akan mengalihkannya dengan saya akan menggunakan fungsi perkalian, yaitu Y sama dengan U kali 15.000, terus run model, kita langsung ke Goto diagram. Oke, di sini kita akan mengubah konstanta kita menjadi 10. Oke, nanti konstanta 10 ini akan jadi U, function ini U. Nah, di sini Y akan jadi ini. Nah, kalian sudah lihat ini 1,5E plus 0,4 ini sebenarnya adalah eh, output yang dipendekkan. Untuk memperjelasnya, kita bisa pindah ke long. Nah, di sini 10 akan jadi U, lalu dikalikan dengan 15.000. Oh, sebentar. 15.000 U. Terusnya tadi 4 0 ini. Desimal dasar. 4 0 jadi 3. Oh, sebentar, ada kesalahan di rumusnya. U kali 10.000. Ini malah kali 1 ya. Oh, belum diganti tadi. Belum diganti. Mana? Oke. Baru run. Nah, oke. Sekarang baru terganti ininya. Tolong apply. Nah, jadi 150. Jadi 10 kali 15.000, Y-nya adalah outputnya jadi 150.000. Nah, kita langsung ke segmen 5. Oke, segmen 5 di sini